Apakah manusia bisa benar-benar menyatu dengan Tuhan? Pertanyaan ini telah bergema dalam hati para pencari kebenaran sejak ribuan tahun lalu. Di tanah Jawa, para leluhur menyebut keadaan itu dengan satu kalimat yang penuh rahasia, manunggaling kaula Gusti. Sebuah ungkapan yang, bagi banyak orang, sekadar terdengar puitis. Namun, bagi mereka yang menempuh jalan batin, kalimat ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah kunci menuju pengalaman tertinggi dalam spiritualitas Jawa, sebuah penyatuan antara manusia, kaula, dan Tuhan, Gusti, di mana batas antara yang fana dan yang abadi perlahan menghilang. Namun, apa sebenarnya makna dari manunggal itu? Apakah mungkin manusia, makhluk yang dipenuhi hawa nafsu, dapat benar-benar bersatu dengan Yang Maha Suci? Ataukah itu hanyalah simbol, sebuah alegori mistik yang menuntun kita pada pemahaman lebih dalam tentang diri dan semesta? Dalam ajaran kejawen, segala sesuatu berputar dalam keseimbangan antara terang dan gelap, antara dunia lahir dan dunia batin, antara kaula dan Gusti. Tidak ada yang benar-benar terpisah, semua hanyalah pantulan dari satu sumber yang sama. Manunggaling kaula Gusti adalah ungkapan yang menyingkap rahasia terbesar itu, bahwa Tuhan tidak jauh di langit, melainkan hadir dalam diri setiap insan. Dalam video ini, kita akan menelusuri akar terdalam dari konsep suci ini. Kita akan menyusuri jejak para wali, para sufi, dan para leluhur Jawa yang mencapai pencerahan melalui laku, tirakat, dan penyatuan batin. Kita akan mengungkap bagaimana pemahaman tentang manunggal bukan hanya teori mistik, tetapi sebuah jalan hidup yang bisa ditempuh setiap orang jika ia berani menyelami kedalaman dirinya sendiri. Karena mungkin rahasia terbesar bukanlah bagaimana menemukan Tuhan di luar sana, tetapi bagaimana mengenali Tuhan yang berdiam di dalam diri. Untuk memahami makna sejati dari manunggaling kaula Gusti, kita harus menelusuri perjalanan panjang spiritualitas di tanah Jawa. Tanah yang sejak dulu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kebijaksanaan kuno. Ajaran ini bukan muncul begitu saja. Ia adalah hasil penyatuan antara berbagai lapisan kebudayaan, keyakinan, dan pengalaman batin manusia Jawa selama berabad-abad. Sebelum datangnya pengaruh luar, orang Jawa sudah memiliki pandangan hidup yang sangat dalam tentang hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Dalam konsep Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan segala ciptaan, manusia dipahami sebagai pancaran dari sumber yang sama. Kita berasal dari Hyang, sang cahaya abadi, dan pada akhirnya akan kembali padanya. Dalam konteks inilah, manunggaling kaula Gusti menjadi puncak dari perjalanan spiritual, kembali menyatu dengan asal keberadaan. Namun, ajaran ini kemudian menemukan bentuk filosofis yang lebih matang ketika pengaruh tasawuf Islam masuk ke Nusantara melalui para wali dan sufi, khususnya pada masa Wali Songgo. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan pemikiran ini adalah Syekh Siti Jenar, seorang sufi kontroversial yang ajarannya dianggap terlalu berani untuk zamannya. Siti Jenar mengajarkan bahwa manusia sejatinya bukanlah entitas terpisah dari Tuhan. Ia berkata, "Ingsun iku Gusti, Gusti iku ingsun." Sebuah pernyataan yang mengguncang tatanan spiritual masa itu, bukan karena kesombongan, tetapi karena kedalaman pemahaman. Menurut Siti Jenar, ketika manusia benar-benar mengenal dirinya, ia akan menyadari bahwa dalam dirinya tidak ada apapun kecuali kehendak ilahi. Ego, identitas, dan keterikatan hanyalah kabut yang menutupi cahaya sejati. Dan ketika kabut itu sirna, yang tersisa hanyalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Itulah manunggal. Bukan penyatuan fisik, melainkan penyatuan kesadaran. Ajaran ini tentu tidak berdiri sendiri. Dalam banyak tradisi spiritual dunia, konsep yang serupa muncul dengan bentuk yang berbeda. Dalam tasawuf Islam, ia dikenal sebagai wahdatul wujud, kesatuan segala wujud. Dalam filsafat Vedanta India, disebut Atman adalah Brahman. Jiwa individu sejatinya satu dengan kesadaran universal. Bahkan, dalam ajaran Buddha Mahayana, ada pemahaman bahwa pencerahan terjadi ketika kita menyadari tiadanya aku yang terpisah
dari semesta. Tetapi, yang membuat versi Jawa begitu unik adalah cara ia menggabungkan mistisisme universal dengan rasa lokalitas yang lembut dan simbolik. Dalam budaya Jawa, Tuhan tidak digambarkan secara dogmatis, melainkan dirasakan melalui laku, harmoni, dan kesadaran rasa. Orang Jawa tidak berusaha mengenal Tuhan melalui debat atau kitab, melainkan melalui hening, semedi, dan rasa sejati yang muncul dari keheningan batin. Maka, Manunggaling Kawula Gusti bukan sekadar doktrin, melainkan pengalaman hidup yang lahir dari laku batin panjang. Ia tidak bisa diajarkan seperti teori, ia hanya bisa dihidupi. Karena bagi orang Jawa, spiritualitas bukan soal kepercayaan semata, melainkan rasa menyatu dengan kehidupan itu sendiri, dengan tanah yang dipijak, udara yang dihirup, dan denyut semesta yang terus berputar di dalam dada manusia. Untuk benar-benar memahami Manunggaling Kawula Gusti, kita perlu melepaskan cara berpikir yang biasa. Ini bukan tentang menyamakan manusia dengan Tuhan secara fisik, bukan pula tentang menganggap diri sebagai Tuhan, melainkan tentang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah terpisah dari diri kita. Bayangkan, lautan yang luas tak bertepi. Ombak-ombak yang muncul di permukaannya terlihat berbeda satu sama lain. Ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang tenang, ada yang bergemuruh. Tapi, apakah ombak itu sesuatu yang terpisah dari lautan? Tidak. Ombak hanyalah bentuk sementara dari air yang sama. Demikianlah manusia dan Tuhan. Manusia adalah ombak, Tuhan adalah lautan. Selama kita hanya melihat diri kita sebagai ombak, kecil, rapuh, dan sementara, kita hidup dalam keterpisahan. Tapi, ketika kesadaran kita menembus bentuk, kita menyadari bahwa dari awal hingga akhir, kita tidak pernah terpisah dari sang lautan itu sendiri. Inilah inti dari Manunggal. Penyatuan kesadaran, bukan penyatuan bentuk. Kawula adalah manifestasi, Gusti adalah sumber. Keduanya tidak berjarak, hanya tampak berjarak karena pandangan yang masih tertutup oleh aku. Dalam ajaran kejawen, aku ini disebut angkara murka, nafsu pribadi yang menutupi cahaya sejati di dalam diri. Selama angkara masih berkuasa, manusia hidup dalam kabut ilusi, merasa memiliki, merasa terpisah, merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Namun, ketika kabut itu perlahan sirna melalui laku batin, maka cahaya Gusti mulai tampak dari dalam. Bukan karena Tuhan datang dari luar, tapi karena tabir di dalam diri mulai tersingkap. Proses ini bukan instan, ia disebut ngelmu kasampurnan, ilmu kesempurnaan diri. Seseorang yang menapaki jalan ini biasanya menjalani tirakat, semedi, puasa, dan menyepi, bukan untuk memperoleh kekuatan supranatural, tapi untuk menyucikan rasa, untuk membuat batin hening seperti air bening. Ketika air keruh, bayangan langit tidak tampak, tapi ketika air jernih, langit tercermin dengan sempurna. Demikian pula hati manusia. Ketika tenang dan bersih, ia menjadi cermin bagi kehadiran ilahi. Orang Jawa percaya, Gusti tidak ditemukan lewat banyak kata, melainkan lewat rasa sejati, perasaan yang muncul dari keheningan total. Dalam hening, manusia mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan jiwanya. Ia menyadari bahwa setiap napas adalah napas Tuhan, setiap detak jantung adalah irama kehidupan semesta. Disitulah Manunggaling Kawula Gusti menjadi nyata, bukan dalam wacana, tapi dalam pengalaman langsung, ketika yang merasa dan yang dirasakan melebur jadi satu. Syekh Siti Jenar menggambarkannya dengan indah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Namun, kalimat ini sering disalahpahami. Mengenal diri bukan berarti memahami kepribadian atau identitas sosial, melainkan menyadari siapa yang menyaksikan semua itu. Ketika kita bertanya, siapakah aku sebelum nama ini diberikan? Siapakah aku sebelum pikiran muncul? Maka perlahan kita menelusuri jejak menuju asal kesadaran itu sendiri. Dan di ujung perjalanan itu, kita menemukan bahwa kesadaran yang menyaksikan segalanya
adalah kesadaran yang sama yang menggerakkan seluruh alam. Dalam momen itu, kaula menyadari Gusti bukan di luar dirinya, melainkan di balik dirinya. Di balik setiap rasa, setiap pikiran, setiap napas, ada satu kehadiran yang tidak pernah berubah. Dan ketika kesadaran itu menjadi nyata, batas antara penyembah dan yang disembah pun menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang suci, rasa manunggal. Ketika seseorang mulai memahami makna manunggaling kaula Gusti, ia akan menemui paradoks besar. Untuk menyatu dengan Tuhan, manusia harus lenyap sebagai aku. Inilah tahap yang paling dalam, namun juga paling menantang, karena disinilah ego terakhir diuji. Dalam bahasa Jawa, ada ungkapan, "Sapa ngerti rasa, bakal ngerti rasa." Artinya, siapa yang mengenal rasa sejati akan mengenal rahasia Tuhan. Rasa sejati bukanlah emosi atau perasaan biasa. Ia adalah kesadaran murni yang muncul ketika aku telah diam. Saat manusia berhenti ingin memiliki, berhenti ingin membuktikan, berhenti melawan atau mengejar, maka pintu kesadaran terbuka. Dalam keheningan itulah, rasa menjadi jembatan antara kaula dan Gusti. Bayangkan api dan sinarnya. Api adalah sumber, sinar adalah pancarannya. Sinar tidak pernah terpisah dari api, tapi juga tidak sama persis dengan api itu sendiri. Demikianlah manusia terhadap Tuhan. Kita adalah pancaran dari sumber ilahi. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi mencari Tuhan di luar sana, karena kita menyadari bahwa setiap denyut kehidupan adalah cahayanya yang sedang bergetar di dalam diri kita. Namun, banyak yang salah menafsirkan manunggaling ini sebagai pembenaran untuk mengabaikan Tuhan. Seolah manusia yang sadar dirinya satu dengan Gusti sudah tidak perlu menyembah lagi. Padahal justru sebaliknya, mereka yang benar-benar menyadari penyatuan ini akan menjadi lebih rendah hati, lebih lembut, lebih penuh welas asih. Karena bagaimana mungkin seseorang merendahkan makhluk lain jika ia tahu bahwa setiap makhluk adalah manifestasi dari sang sumber yang sama. Inilah rahasia besar yang dijaga dalam filsafat kejawen. Penyatuan bukan berarti kehilangan rasa hormat, melainkan melampaui dualitas tanpa menghancurkannya. Manunggal bukan berarti menjadi Tuhan, tapi menjadi wadah bagi Tuhan untuk berkarya melalui diri kita. Dalam keadaan itu, seseorang tidak lagi berkata, "Aku melakukan ini," melainkan ingsun mung sarana Gusti tumindak. Aku hanyalah alat Tuhan bertindak. Ajaran ini juga memiliki lapisan-lapisan makna yang sangat dalam. Bagi orang awam, manunggaling kaula Gusti bisa dipahami sebagai kesadaran moral bahwa hidup selaras dengan kehendak Tuhan adalah bentuk penyatuan sejati. Bagi pejalan spiritual, ia berarti menyadari bahwa di balik semua gerak, semua kejadian, semua suka dan duka, ada tangan ilahi yang bekerja. Dan bagi mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, manunggal berarti mengalami langsung kenyataan bahwa tidak ada yang lain selain Gusti itu sendiri. Pada titik ini, segala bentuk aku, termasuk konsep spiritualitas, pahala, bahkan surga dan neraka, larut dalam samudra kesadaran murni. Tidak ada lagi yang dicari, karena semua telah ditemukan dalam keheningan terdalam diri sendiri. Sang kaula tidak hilang, tapi disinari, menjadi bagian sadar dari tarian semesta yang terus berputar tanpa awal dan akhir. Inilah yang disebut dalam naskah-naskah Jawa kuno sebagai kasampurnan jati, kesempurnaan sejati, ketika manusia hidup tanpa terikat, bekerja tanpa pamrih, mencinta tanpa syarat, dan menerima setiap hal sebagai kehendak Gusti. Bukan karena pasrah buta, tapi karena telah memahami bahwa kehendak Tuhan dan kehendak diri sejati ternyata tidak berbeda. Dan mungkin inilah rahasia terbesar yang disampaikan oleh para leluhur kita melalui kalimat sederhana, manunggaling kaula Gusti. Sebuah pesan yang mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual bukan tentang naik ke langit atau lari dari dunia,
melainkan tentang menemukan Tuhan di tengah kehidupan itu sendiri. Dalam setiap langkah, dalam setiap napas, dalam setiap rasa diam yang tulus. Setelah memahami makna filosofis dan mistik dari Manunggaling Kawula Gusti, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana kita, manusia biasa dengan segala kesibukan dan kekurangan, dapat mengalami hal itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya tidak terletak pada tempat-tempat suci yang jauh, bukan pula pada ritual yang rumit, melainkan pada cara kita hadir sepenuhnya dalam kehidupan ini. Sebab penyatuan bukan sesuatu yang harus dikejar, ia sudah ada, hanya perlu disadari. 1. Mulailah dengan rasa. Orang Jawa percaya bahwa jalan menuju Gusti bukan melalui pikiran, melainkan rasa. Pikiran penuh logika, tapi rasa adalah jembatan ke kesadaran yang lebih halus. Cobalah, setiap kali Anda berdiam diri, rasakan kehadiran dalam diri Anda. Tarik napas perlahan dan perhatikan bahwa ada sesuatu yang menyadari tarikan napas itu. Itulah rasa sejati, pintu menuju penyatuan. Dalam keheningan itu, jangan berusaha membayangkan Tuhan sebagai sosok tertentu. Biarkan kesadaran Anda meluas, biarkan rasa damai muncul tanpa nama. Semakin dalam Anda tenggelam dalam keheningan itu, semakin tipis jarak antara Kawula dan Gusti. 2. Jalani laku kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Bagi leluhur Jawa, spiritualitas bukan sekadar di tempat meditasi, tapi justru di dapur, di ladang, di pasar, di tengah keluarga. Setiap tindakan bisa menjadi laku jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa pamrih. Saat bekerja, sadari bahwa tangan yang bergerak bukan hanya milik Anda, tetapi digerakkan oleh kehidupan itu sendiri. Saat berbicara, sadari bahwa kata-kata yang keluar bisa menjadi alat Gusti untuk mengajar orang lain. Saat makan, sadari bahwa makanan bukan sekadar zat, tetapi berkah energi ilahi yang menembus tubuh Anda. Dengan kesadaran seperti ini, hidup Anda perlahan berubah menjadi doa yang tak pernah berhenti. Dan disitulah manunggaling terjadi, bukan di langit, tetapi di setiap momen yang Anda jalani dengan kesadaran penuh. 3. Laku hening dan semedi. Untuk memperdalam pengalaman ini, leluhur Jawa mengajarkan semedi, keheningan batin di mana seseorang memusatkan kesadarannya pada sumber kehidupan. Anda tidak perlu meniru laku berat para pertapa. Cukup sediakan waktu sejenak setiap hari untuk diam dan menyadari keberadaan Anda. Carilah tempat tenang, duduk dengan tubuh rileks, mata terpejam. Rasakan napas masuk dan keluar tanpa berusaha mengatur apapun. Biarkan pikiran datang dan pergi seperti awan di langit. Jika Anda bertahan dalam keheningan ini, suatu saat Anda akan merasakan sesuatu yang lembut dan luas. Kesadaran yang tak bertepi, tanpa nama, tanpa bentuk. Itulah rasa Gusti yang hadir dalam diri. 4. Rendahkan diri, lapangkan hati. Penyatuan sejati tidak bisa dicapai dengan kesombongan spiritual. Justru sebaliknya, semakin seseorang memahami hakikat dirinya, semakin rendah hatinya di hadapan kehidupan. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Gusti yang sedang menari melalui dirinya. Dalam sikap ini, seseorang tidak lagi melawan aliran hidup. Ia menerima setiap hal dengan tenang, bahkan penderitaan sekalipun, karena tahu bahwa di baliknya ada maksud ilahi yang sedang mengajar. Inilah bentuk tertinggi dari pasrah ing Gusti, bukan menyerah, tapi menyatu dengan kehendak semesta. 5. Laku kasih dan keseimbangan. Pada akhirnya, penyatuan dengan Tuhan tidak akan sempurna jika tidak diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Setiap perbuatan baik yang lahir dari kesadaran adalah manifestasi nyata dari Gusti dalam diri manusia. Dengan berbuat welas asih, membantu tanpa pamrih, menjaga harmoni dengan alam dan manusia lain, Anda sedang menjalani manunggaling Kawula Gusti dalam bentuk yang paling nyata. Karena Gusti tidak hanya hadir dalam doa dan semedi, tetapi juga dalam tangan yang memberi, dalam hati yang mengampuni, dan dalam senyum yang menenangkan hati orang lain.
Ketika hidup dijalani dengan kesadaran, cinta, dan keheningan batin, maka tanpa disadari, kita sedang menapaki jalan yang sama yang ditempuh para leluhur Jawa. Jalan menuju kesatuan dengan Gusti. Bukan jalan menuju tempat tertentu, melainkan kembali ke dalam diri sendiri, tempat di mana Gusti selalu berdiam. Dalam perjalanan panjang spiritualitas Jawa, kita belajar satu hal penting, bahwa Tuhan tidak perlu dicari di langit atau di tempat suci yang jauh, karena Ia telah bersemayam di dalam diri kita sejak awal. Dan manunggaling kaula Gusti bukanlah sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang harus disadari. Manusia dan Tuhan tidak pernah benar-benar terpisah. Kita hanya lupa bahwa napas kita adalah napasnya, bahwa kehidupan kita adalah kehidupannya yang sedang menari dalam berbagai bentuk. Ajaran ini bukan hanya milik para wali atau orang suci, melainkan warisan batin yang bisa dihayati oleh siapapun yang mau berjalan dengan kesadaran, kesabaran, dan kerendahan hati. Setiap langkah yang dilakukan dengan keheningan batin, setiap tindakan yang lahir dari kasih, setiap momen di mana ego perlahan larut, semua itu adalah bentuk manunggal yang hidup. Maka, jangan cari Gusti di luar dirimu. Carilah Dia dalam diam hatimu, dalam rasa yang paling lembut, dalam kesadaran yang tetap tenang meski dunia berguncang. Ketika engkau mampu melihat Tuhan dalam setiap hal, dalam hujan, dalam kesedihan, dalam senyum orang asing, bahkan dalam kesalahanmu sendiri, maka engkau telah memahami inti terdalam dari manunggaling kaula Gusti. Kaula iku Gusti, Gusti iku kaula. Bukan berarti manusia adalah Tuhan, tapi karena di dalam manusia, Tuhan sedang mengenal dirinya sendiri. Dan mungkin pada akhirnya, seluruh perjalanan spiritual hanyalah proses untuk kembali mengingat siapa kita sebenarnya. Bukan makhluk terpisah, bukan sosok yang kecil dan tak berdaya, melainkan percikan dari cahaya agung yang tak pernah padam. Hiduplah dengan kesadaran, berbuatlah dengan cinta, dan biarkan Gusti bekerja melalui dirimu tanpa halangan ego. Karena dalam setiap momen di mana kau benar-benar hadir, disitulah kaula dan Gusti telah manunggal, menjadi satu dalam keheningan abadi.